Baik, selamat siang kepada anak didik kami semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua di semester genap ini. Bapak harap kita semua masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja Bapak akan menyampaikan pemaparan materi secara singkat. Silahkan kepada anak didik kami semuanya agar memperhatikan supaya tidak tertinggal dalam pelajaran kita. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai budaya, objek budaya lokal yang ada di daerah kita, ya. Dan kalian juga, Bapak sudah minta tugas untuk mencari budaya lokal apa saja yang ada di daerah kita. Nah, beberapa sudah mengumpulkan, terima kasih. Yang belum, silahkan kalian kumpulkan hari ini terakhir. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas yang bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, kita masuk kepada bagian A di materi kita. Silahkan kalian perhatikan. Baik. Nah, jadi sebelum memulai sebuah usaha kerajinan, maka harus ada perencanaan usaha terlebih dahulu, ya. Apa saja perencanaannya? Kita harus mengetahui sumber daya yang dikelola dalam kegiatan wirausaha. Nah, ini Bapak hanya mengulang saja. Semester lalu kita sudah belajar mengenai sumber daya, ada singkatannya itu adalah 6M, ya. M yang pertama adalah man. Man itu Bapak akan sedikit mengulas secara singkat supaya kita bisa mengingat lagi. Man itu adalah orang yang mengusahakan atau adalah orang yang ada faktor manajemen dalam sebuah usaha. Yang kedua adalah material atau bahan baku atau material bahan-bahan yang diperlukan dalam memulai sebuah usaha. M yang ketiga adalah mesin. Mesin itu adalah sekumpulan peralatan yang dipakai untuk mempermudah atau mempercepat sebuah produksi. M yang keempat adalah money. Money itu berarti uang, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang untuk mendukung sebuah usaha. M yang kelima adalah method, ya, cara pengelolaannya bagaimana. M yang keenam adalah market atau pasar, ya. Jadi dalam sebuah usaha harus ada sumber daya yang namanya market. Tidak ada artinya usaha itu berjalan kalau tidak ada pasarnya. Nah, di sini Bapak garis bawahi M yang kedua ini adalah material, karena kita akan membahas lebih dalam mengenai material untuk membuat sebuah kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal, ya. Nah, material sangat bergantung terhadap teknik, ya, atau kebalikannya, teknik yang digunakan itu untuk membuat sebuah kerajinan sangat tergantung dari material yang akan kita pakai. Nah, coba kalian perhatikan di tabel yang Bapak sajikan di layar. Jika materialnya tanah liat, teknik yang biasa digunakan adalah teknik membentuk dengan cara coil, ya, atau bisa juga dengan membentuk dengan teknik putar dan juga teknik cetak. Nah, material yang lain misalnya serat alam. Serat alam itu bisa dibuat sebuah kerajinan dengan teknik menganyam, menenun, dan membordir. Lain halnya dengan kulit. Kulit bisa dibuat dengan teknik mengukir, ya. Kemudian gipsum membentuk dengan teknik cetak dan juga mengukir. Lilin bisa dibuat dengan teknik mengukir, membentuk dengan teknik cetak. Sabun mengukir, bubur kertas membentuk dengan teknik coil, membentuk dengan teknik cetak. Nah, ini adalah beberapa material yang ada, masih banyak lagi, ini hanya contohnya dan ini tekniknya, ya. Bapak akan tampilkan ilustrasi. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, teknik coil atau coiling. Nah, ini arti kata lainnya adalah teknik pilin, ya. Jadi pembentukan tanah liat itu bisa
dibentuk dengan teknik coil ya. Nah, ini yang jarang ya. Kemudian teknik anyam. Nah, ini biasanya untuk bambu eh, pada pembuatan keranjang ya. Nah, ini adalah teknik anyam, ini contohnya, ilustrasinya. Ada lagi teknik pahat. Nah, teknik pahat ini biasanya digunakan untuk material yang sifatnya keras ya, seperti batu, kayu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh teknik pada material tertentu. Mungkin cukup sampai di sini cukup jelas ya, bisa dipahami. Baik, untuk pemaparan materi kali ini mungkin cukup sekian. Supaya kalian juga bisa lebih aktif lagi, maka kalian cari tahu di internet atau di buku ataupun kalian datangi pengrajin langsung apa saja teknik yang ada di daerah kita. Nah, jadi kalian perhatikan di layar ini ada tugas individu ya. Nanti kalian tulis di buku catatan kalian atau kalian bisa ketik juga. Identifikasi ragam material dan teknik lingkungan sekitar. Yang pertama, amati lingkunganmu, perhatikan ragam material atau bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitarmu. Nah, yang kedua, carilah informasi dari buku, internet maupun dari perajin yang ada di sekitarmu tentang ragam material dan teknik produksi yang dapat digunakan untuk setiap material ya. Tadi Bapak sudah sampaikan beberapa contoh. Yang ketiga, instruksinya adalah tuliskan sebanyak-banyaknya ya. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan ada sekitar 7. Nanti masih banyak lagi ya material yang bisa digunakan untuk sebuah kerajinan, bisa 20, 30 dan seterusnya. Jadi kalian tulis dan cari tahu sebanyak-banyaknya. Nanti kalian buat seperti ini ya. Kalian buat tabelnya, eh, identifikasi ragam material dan teknik di lingkungan sekitar. Nah, misalnya ini contohnya nomor 1, kolom yang pertama, bahan bakunya apa? Daun kelapa. Contoh ya. Ragam tekniknya anyaman. Nah, di kolom yang terakhir ini kalian bisa buat sketsanya atau gambar atau foto bisa kalian buat dan seterusnya, kulit kerang dan seterusnya. Nanti kalian cari tahu tekniknya, kemudian nanti kalian foto, kirim ke WA pribadi Bapak ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin bisa dicukupkan. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa di WA ke WA pribadi Bapak. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Akhir kata, jua-jua manbata krina.